Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang analisis konflik. Yang pertama mengenai latar belakang. Dalam kehidupan berorganisasi akan selalu hadir konflik atau masalah dalam setiap hubungan kerja antar individu dan kelompok. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, peran manajemen konflik sangat diperlukan. Manajemen konflik itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu tindak lanjut dari situasi konflik yang dipandang merusak dan melemahkan tujuan seseorang atau kelompok tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Untuk mempertahankan kekuasaan dan memperbanyak massa organisasi-organisasi yang ada di kampus, organisasi ini saling berebut untuk mendapatkan hal tersebut. Adanya mahasiswa baru merupakan bahan yang paling empuk untuk menjaring kader demi meneruskan regenerasi organisasi. Namun, di dalam kampus IAIN Kediri, organisasi eksternal tidak hanya satu saja. Ada beberapa organisasi kemahasiswaan yang eksis di kampus. Untuk menjaring kader sebanyak-banyaknya, di antara organisasi tersebut saling serang satu sama lain untuk mendapatkan kader sebanyak-banyaknya dengan segala macam cara, seperti yang dialami oleh organisasi P dan organisasi H. Di antara keduanya, organisasi tersebut saling tuding untuk menunjang eksistensi dari keduanya dan mendapatkan partisipan dari mahasiswa baru. Salah satunya yang dilakukan organisasi H yang menuding bahwa masuk dalam organisasi P ini hanya untuk kepentingan politik kampus atau hanya menjadi batu loncatan untuk menjadi pejabat kampus saja, tanpa mengetahui bagaimana sih perkembangan intelektual dan pemikiran kritis bagi mahasiswa. Namun sebaliknya, organisasi P menuding bahwa organisasi H hanya mementingkan perkembangan intelektual tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Untuk selanjutnya, konsep teori. Yang pertama, Karl Marx mengatakan bahwa adanya konflik karena adanya perbedaan kelas, kasta, serta kekuasaan. Nah, dalam kasus yang seperti ini, kami menggunakan teori dari Karl Marx tersebut karena dalam teori tersebut menyebutkan bahwa perbedaan kelas, kasta, serta kekuasaan merupakan salah satu hal yang bisa menjadikan sebuah konflik itu terjadi pada suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah analisis masalah. Menurut organisasi H, dalam berproses di dalam dunia perkuliahan itu yang diutamakan adalah bagaimana cara mengembangkan intelektual dan nalar kritis mahasiswa. Itulah yang dikampanyekan oleh organisasi H untuk menarik kader-kader dari mahasiswa baru, dan itulah yang tidak dimiliki oleh organisasi P menurut perspektif organisasi H. Namun menurut organisasi P, untuk berproses dalam dunia perkuliahan tidak hanya memiliki intelektual tinggi dan nalar kritis, tetapi harus juga disertai dengan apa yang dimiliki dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dengan melihat pendapat Marx bahwa mereka yang memiliki kekuasaan lebih besar akan memiliki peluang kemenangan lebih tinggi dibandingkan pihak-pihak sebaliknya. Dalam dunia berpolitik kampus, organisasi P ini yang memiliki kekuasaan lebih besar dan memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Banyak kursi-kursi pejabat kampus berasal dari organisasi P ini, sehingga organisasi H berkesimpulan seperti tadi bahwa organisasi P ini hanya sebagai loncatan untuk duduk di kursi jabatan kampus. Sebaliknya, organisasi H sendiri akhirnya memilih jalan fokus lain dalam mengembangkan kader-kadernya, yakni dengan cara mengembangkan nilai intelektual dan nalar kritis anggotanya. Untuk penyelesaiannya yaitu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendengarkan argumentasi atau pendapat dari perspektif masing-masing pihak, yaitu organisasi P dan organisasi H. Lalu kita bisa mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak tersebut tentang hal-hal yang kurang jelas mengenai apa yang membuat mereka berselisih.
Setelah itu, kita dapat membuat kesimpulan dengan argumen-argumen yang mereka sampaikan. Pada akhirnya, kita bisa menarik benang merah pada permasalahannya dan menyimpulkan bagaimana seharusnya masalah ini disampaikan atau disikapi oleh masing-masing pihak dan mencapai penyelesaian yang baik. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.